Hai, saya CP181. Saya hari ini akan membawakan materi tentang static routing dari computer networks. Nah, sekarang kalau misalnya kita singgung tentang static routing, maka kita pasti tahu dulu tentang yang namanya router. Nah, selama ini kita membuat jaringan hanya dengan komputer dan dengan switch. Nah, sekarang kalau misalnya kita nambahkan router, sebenarnya bedanya router dengan switch itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong secara teorinya ya, router itu menangani tentang layer 3. Ya, list. Oh, layer dari network. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari network, dari network itu sendiri sudah menangani tentang IP. Nah, sementara layer yang kedua, data link, masih menangani tentang MAC address. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang interaksi dari switch, dia itu hanya mengirimkan paket berdasarkan tujuan MAC address-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang router, dia akan kirim paket menggunakan IP. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang kenapa adanya router. Nah, kalau misalnya kita ngomongin apa gunanya router sih? Nah, sebenarnya kita mesti ngomongin tentang asal usulnya dulu. Kenapa kalau misalnya kita lihat di skema tentang jaringan, router itu ditandai dengan bulat dan termis silang. Nah, sebenarnya router itu adalah sebagai yang melakukan blok terhadap broadcast paket. Nah, broadcast paket itu sebenarnya apa sih? Nah, bayangnya seperti ini. Misalkan ada satu komputer di sini mau ngirimin paket. Misalkan mau ngirimin paket dari Seagate Network ke Home Network. Maka yang bakal dilakukan adalah ketika pertama-tama kali dia tidak tahu, oh, di dalam jaringan saya ada siapa aja sih, kan mulai tahu Seagate Network itu dan Home Network itu berada di dalam satu switch yang sama, misalnya seperti itu. Maka yang bakal dilakukan dia akan menyiapkan satu paket namanya broadcast paket. Nah, si broadcast paket ini akan dikirimkan ke semua komputer. Tapi dengan caranya adalah kirimin dulu ke level atas dulu. Let's say di atasnya ada switch. Ini saya ganti. Ini bukan harus atau access point, tapi saya ganti jadi switch. Bisa ada switch. Nah, makanya yang bakal dilakukan adalah broadcast paket ini akan dibawa ke switch. Nah, dari switch dia akan mengirimkan broadcast paket tersebut ke host yang lain selain yang mengirimkan juga kepada router. Nah, masih blok yang broadcast. Nah, di sini ketika broadcast paket nyampe kepada router, maka yang bakal dilakukan adalah dia langsung kirim ke siapa yang mengirimkan bahwa ada saya di sini, tapi tidak ada yang lain. Nah, jadi yang akan dilakukan adalah dia tidak akan menyebarkan broadcast paketnya lagi. Dia akan stop broadcast paketnya di router. Nah, dari router dia akan langsung kirimkan ke switch, lalu kirimin ke yang meminta tadi. Jadi itu tujuan dari router. Jadi tujuan router tadi adalah broadcast paket. Oke, ini yang bakal dilakukan oleh router sendiri. Ini adalah main functionnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang fungsi yang lain selain blok broadcast paket, yang dilakukan adalah biasanya kita bakal pasang rule seperti ini. Contoh, kita mulai dari awal lagi.
Ini adalah router. Nah, misalkan dari guest network, saya nggak mau si guest network ini bisa akses home network. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini kesini, itu kita bilang tidak bisa. Nah, bagaimana caranya untuk membuat tidak bisa? Nah, pada video selanjutnya kita akan pelajari tentang namanya akses list. Tapi nggak sekarang. Cuma saya kasih intermezzo sedikit. Dengan menggunakan akses list, saya bisa bilang kayak gini. Dari router, dia kasih taunya blok yang berasal dari guest. Nah, dengan kita bilang bloknya dari guest itu, maka yang bakal router lakukan adalah ketika paketnya diterima oleh router dari guest network, maka yang bakal dilakukan adalah dia akan langsung kembalikan paketnya kembali, karena istilahnya adalah kita melakukan blok. Dengan melakukan blok, kita balikin paketnya lagi, kita bilang tidak ada, seperti itu. Nah, jadi selain melakukan blok broadcast, yang kita bisa lakukan adalah tanam akses list ya. Nah, ini fungsi utama dari router sih sebenarnya. Nah, sisanya adalah kurang lebih sama seperti switch. Oke, sebenarnya kegunaan router selain itu apa lagi? Sebenarnya nggak ada sih. Ini doang batasnya. Nah, palingnya kita langsung masuk ke prakteknya aja. Dari yang saya tulis tadi di bagian file yang bakal kita gunakan nanti, silakan kalian ketik web ini untuk kalian akses webnya dari browser. Nah, download PKT ini. Oke. Ketika kalian sudah download, kalian buka pakai Cisco pakai Tracer. Nah, kalau misalnya saya tadi sudah buka, jadi saya tinggal buka dari recentnya aja. Oke, ini saya fast forward time dulu aja. Nah, sekarang kita menemukan misalkan adalah satu jaringan perusahaan seperti ini. Ada produk manajemen, program manajemen, dan eksekutif. Nanti kalau bisa baca sendiri lah. Nah, misalkan saya punya jaringan sekian. Tapi masih ingat fungsinya router tadi untuk ngeblok broadcast paket. Akibatnya apa? Akibatnya adalah misalkan saya punya, kita lihat dari pandangannya produk manajemen punya router. Oh, di sini ada satu jaringan namanya promo manajemen. Tapi karena fungsi dari router itu sendiri, produk manajemen ini nggak tahu kalau ada promo manajemen. Seperti itu ya. Nah, yang bakal kita lakukan adalah kita harus menghubungkan antara produk manajemen ke promo manajemen. Nah, jadi skema seperti ini. Contoh dari produk manager PC1, ini bisa saya bilang sebagai source. Oke. Misalkan tujuan dia adalah ke promo manajemen PC1. Kita sebut dia adalah destination. Oke. Misalkan produk PC1 ke promo PC1. Maka yang bakal dilakukan adalah pertama dia akan kirim paketnya dulu ke switch, kirimin source ke switch dulu. Nah, kalau misalnya di switch dia bilang oh nggak ada,
nggak ada yang IP, nggak ada yang komputer sekian. Nah, yang bakal dilakukan adalah nanti kita harus set bahwa ketika kita si switchnya tidak menemukan tujuannya, oper kepada router. Nah, nanti kita akan set nanti. Tapi ini yang jadi step pertama yang perlu dimarking. Nah, setelah itu dari produk punya router, makanya bakal dilakukan adalah karena posisi promo manajemen punya jaringan ada di promo manajemen router, maka kita kasih tahu bahwa dari paket produk manajemen dioper ke promo manajemen. Ini adalah step kedua. Nah, baru dari sini tinggal kita biarkan dia mengirimkan paketnya. Nah, baru setelah itu adalah dari promo manajemen akan kirim paketnya ke switch dulu, mengulangi hal yang tadi. Nah, karena di switch tidak ada komputer tersebut yang dicari, maka kita harus bawa dia ke router lagi, nomor 3. Nah, setelah masuk ke dalam router, bawa lagi ke router sebelahnya, nomor 4. Nah, baru kita balikin paketnya lagi. Dah. Jadi kurang lebih kita akan melakukan step utama di sini. Oke, kita mulai. Pertama, di step pertama tadi kita harus bikin komputernya ketika tidak ketemu tujuannya dalam switch, kita oper paketnya kepada router. Caranya adalah, oke, kita klik ke salah satu PC-nya dulu. Kenapa? Karena kita akan setting namanya default gateway. Jadi dari PC punya desktop ke IP configurations. Nah, di sini saya udah settingin IP address dan subnet masknya. Tinggal default gateway-nya. Nah, default gateway-nya kita settingin. Settingnya apa? Settingnya adalah IP dari router. IP dari router. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita tulisnya IP router dari interface FA00, karena yang terhubung dengan PC-nya adalah interface FA00. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua komputer yang ada di sini. Jadi saya bakal lakukan adalah saya lupa. Kalau misalkan kalian udah seperti beda router. Misalkan yang tadi di bagian pro management punya PC. Nah, IP yang kalian kasih ke default gateway-nya adalah sesuaikan dengan IP router yang terhubung dengan PC tersebut. Jadi kalau misalkan di pro management punya PC, hubungi dengan router punya pro management. Itu ya. Nah, palingan lanjut saja. Nomor 1 kita selesai. Juga kita sudah menyelesaikan yang nomor 3 tadi. Nah, jadi nomor 3 tadi itu kita juga harus setting default gateway sebenarnya. Nah, yang bakal kita lakukan selanjutnya adalah kita lakukan setting untuk nomor 2 dan nomor 4. Nah, untuk nomor 2 sendiri, kita mesti kasih tahu bahwa dari produk router ternyata dia mengenali adanya promo management. Cuma kita masih kasih tahu arahnya. Di sini muncul konsep namanya routing. Nah, dengan routing kita bisa bikin router tuh mengenali si target tertentu.
atau network tertentu harus lewat mana. Itu adalah routing. Nah sekarang kita masih kasih tahu si produk router ini ke promo manajemen ini. Tapi lewat siapa? Lewat si promo punya router. Tapi kita settingnya di mana? Kita settingnya pertama di produk punya router dulu. Ke config. Nah habis itu yang bakal dilakukan adalah kalian masuk ke config punya routing bagian static. Di sini ada network, mask, sama netshop. Oke. Untuk network kita isiin tujuannya kemana. Nah tujuan tadi adalah promo manajemen. Berarti kita tulisin 10, 10, 20, 0. Di sini kita masukin network address-nya. Setelah itu ke bagian masknya. Masknya itu sesuaikan dengan prefix sendiri. Nah, untuk next hop-nya, nah buat bagian next hop-nya ini kita masih kasih tahu supaya kita bisa nyampai ke promo manajemen, kita harus lewat mana? Otomatis kita bakal pikir kita akan lewat jalur ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah untuk melewati jalur ini apa yang harus kita catat ke next hop? Yaitu adalah router tujuannya. Router tujuan yang menyediakan jalan menuju LAN tersebut. Saya ulangi lagi. Jalan menuju LAN tersebut. Jadi yang bakal saya lakukan adalah dari yang tadi di bagian esok kita tulisin tujuannya, tujuan router. Berarti router punya promo manajemen, tapi interface yang SE20 karena yang menghubungkan router produk sama produk promo adalah SE20 dari promo router. Oke, kita sudah tambahkan. Nah sekarang step 2 selesai. Sekarang masuk ke step yang 4 yang kita sempat lewatin. Caranya sama persis. Ke static, config, routing ya static. Nah itu adalah apa tadi? Tujuannya adalah buat baliknya, berarti produk manajemen. Masnya adalah sesuaikan aja. Nah buat next hop-nya yaitu lewat mana? Lewat routernya produk manajemen. Dan gini harusnya sudah bisa berkoneksi atau mengirimkan pesan. Jadi kita buktikan dengan cara kita kirim satu pesan produk manajemen ke pro manajemen. Nah ini kalau saya buka ini masih fail pertama. Tapi kalau misalnya kalian fire 2 kali harusnya sudah successful. Nah berarti static routing simple kita berhasil. Oke. Kalau misalnya skenario seperti ini, misalkan saya mau ke eksekutif dari produk manajemen ke eksekutif. Nah gimana caranya? Kurang lebih sama aja cara kayak tadi. Pertama kita pasti kasih tahu dulu bahwa sistem root ini tujuannya adalah eksekutif. Berarti 10, 10, 30, 0. Sesuaikan saja dengan masknya. Hasil 28 karena 129 ya. Terus buat next hop-nya jalan mana yang bisa menuju eksekutif, yaitu si 10, 10, 15, 2. Nah saya dapat 15, 2 itu dari mana sih? Dapat dari sini. Ini saya udah tulisin router punya IP di masing-masing interface itu seperti apa. Nah kalian tinggal ikuti patokannya saja jika tertulis.
Kalau misalkan kalian udah saya sendiri, ikutin dari IP yang kalian setting. Nah, ini saya baru buat pad antara produk ke promo yang tujuannya ke eksekutif. Sekarang yang masih kita kasih tahu adalah dari promo manajemen ke eksekutif. Kan kita lihat tadi di strategi routingnya ternyata dia hanya mengenali promo ke produk. Nah, tapi kalau promo ke eksekutif dia belum kenal. Jadi kita tulisin lagi. Nah, sekarang buat next stopnya. Ingat tujuan routernya. Lewat mana supaya bisa menuju jaringan tersebut. Yaitu si 10.10.25.2. Karena kita mau ke routernya eksekutif. Nah, bagaimana kalau router punya eksekutif? Nah, router punya eksekutif cuma cukup settingin satu. Karena tadi dia cuma berinteraksi dengan produk manajemen, maka kita tulis kayak gini. Kepada produk manajemen punya network dengan masnya adalah sekian, lewat mana? Yaitu lewat eksekutif ke promo. Berarti 10.10.25.1. Oke, dan gitu kita udah bikin jalur baliknya. Nah, nanti kalau misalkan udah dibalikin nih paketnya, udah nyampe ke promo router. Nah, tadi kan kita tulisin ke rule-nya promo router. Kalau mau ke LAN-nya produk harus lewat 10.10.15.0. Jadi kita nggak usah pikirin lagi. Dan gitu selesai. Kita buat hubungan antara produk manajemen dengan eksekutif. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau bikin hubungan antara eksekutif kepada promo manajemen, promo ya kali ini, itu gimana caranya? Kurang lebih caranya sama kayak tadi. Dengan tujuannya adalah promo manajemen, dengan masnya adalah disesuaikan lewat mana? Lewat sama kayak tadi, 10.10.25.1. Dah. Dan ini kalau misalnya kalian coba kirim paket nih, produk manajemen ke eksekutif, terus verify 2 kali, successful. Eksekutif ke promo manajemen, successful juga. Eksekutif ke promo manajemen PC2, terus verify 2 kali, successful juga. Nah, jadi kurang lebih ini materinya static routing seperti ini. Jika ada yang mau bertanya, boleh kalian kontak saya lewat ID line. Ini ID line saya. Nah, sekian dulu untuk static routing dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.